Santa Teresa Avila TV, Sorowajan Baru Yogyakarta, Renungan Katolik Jumat, tanggal 27 Juni tahun 2025 menurut Injil Suci Lukas bab 15 ayat 3-7. Sukacita atas pertobatan, kasih Allah yang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dalam nama Bapa, Putera dan Roh Kudus. Inilah firman Injil Suci menurut Lukas bab 15 ayat 3-7. Maka Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Jika seorang mempunyai 100 domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia meninggalkan 99 ekor yang di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai mendapatkannya? Dan apabila ia telah mendapatkannya, sesungguhnya ia bersukaria dan memikulnya ke atas bahunya dengan sukacita. Setelah pulang ke rumah, ia mengumpulkan sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya dan berkata kepadanya, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Perumpamaan ini merupakan bagian dari rangkaian pengajaran Yesus tentang belas kasih dan rahmat Allah terhadap manusia yang berdosa. Yesus menggambarkan betapa besar kasih Allah yang tak pernah lelah mencari mereka yang tersesat, yang jauh dari jalannya. Kasih Allah tidak membiarkan seseorang hilang begitu saja, tetapi selalu membuka jalan pertobatan dan penerimaan. Domba yang hilang menjadi simbol manusia yang jatuh dalam dosa, namun Allah tidak menyerah mencarinya. Saat domba itu ditemukan, sukacita yang besar muncul, mengajarkan kita bahwa setiap pertobatan dan kembalinya seseorang kepada Tuhan adalah sumber kebahagiaan surga yang luar biasa. Kutipan hari ini, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lukas bab 15 ayat 7. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali merasa bahwa kesalahan dan dosa yang kita perbuat membuat kita tidak layak untuk kembali kepada Allah. Namun, Injil hari ini mengingatkan kita bahwa Allah selalu menunggu dengan tangan terbuka, siap menerima setiap kita yang ingin bertobat dan kembali padanya. Pertobatan bukan hanya soal mengakui kesalahan, tetapi juga perubahan hati dan tindakan nyata untuk hidup sesuai kehendak Allah. Kasih Allah yang tanpa batas ini mengilhami kita untuk tidak putus asa dan terus berjuang untuk memperbaiki diri, karena setiap pertobatan membawa sukacita yang besar di surga. Selain itu, kita diajak untuk menjadi pencari, seperti gembala dalam perumpamaan itu, yang peduli dan berusaha mencari mereka yang tersesat di sekitar kita, keluarga, teman, bahkan orang asing yang membutuhkan pertolongan dan bimbingan rohani. Poin-poin refleksi sehari-harinya. 1. Apakah saya menyadari betapa besar kasih Allah yang selalu mencari saya ketika saya tersesat? Mengakui kasih Allah membuka pintu hati untuk bertobat dan memperbaiki diri. 2. Apakah saya memiliki keberanian dan kerendahan hati untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan? Pertobatan adalah awal dari kehidupan baru dalam kasih dan rahmat. 3. Bagaimana saya merayakan setiap kemajuan rohani dalam hidup saya? Sukacita atas pertobatan harus menjadi motivasi untuk terus bertumbuh. 4. Apakah saya juga mau menjadi gembala yang peduli dan mencari mereka yang tersesat? Kasih Allah menggerakkan kita untuk membantu sesama kembali ke jalan Tuhan. 5. Bagaimana saya mempraktikkan belas kasih dan pengampunan dalam kehidupan sehari-hari? Mengasihi dan memaafkan adalah wujud nyata dari pertobatan dan iman kita. 6. Apakah saya sudah cukup peka terhadap mereka yang mungkin sedang hilang secara rohani di sekitar saya? Kepedulian sosial dan spiritual merupakan panggilan bagi setiap Kristiani. 7. Apakah saya sudah mengisi hidup saya dengan hal-hal yang membawa saya lebih dekat kepada Allah? Doa, sakramen, dan perbuatan kasih memperkuat hubungan kita dengan Tuhan. Kesimpulan renungan hari ini. Injil hari ini mengingatkan kita bahwa kasih Allah selalu mencari dan menanti kita yang mungkin tersesat dalam hidup. Allah merayakan dengan sukacita ketika kita bertobat dan kembali kepadanya. Oleh karena itu, kita diajak untuk selalu membuka hati menerima kasih dan rahmat Allah tanpa syarat. Kita juga dipanggil untuk meniru kasih Allah dengan menjadi pribadi yang peduli, mengasihi, dan mencari mereka yang tersesat, membawa mereka kembali ke jalan keselamatan. Pertobatan bukanlah akhir, melainkan awal dari hidup baru yang penuh sukacita dan damai dalam Tuhan. Semoga renungan ini menguatkan iman kita dan membangkitkan semangat untuk terus hidup dalam kasih dan ketaatan kepada Allah.
Dalam nama Bapa Putera dan Roh Kudus. Amin. Bagikan renungan ini, jangan lupa klik subscribe, tekan tanda lonceng, dan like YouTube @Rifai_Alwan agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih. Berkah dalam Gusti Yesus.